Halo, ini video ke-6, video terakhir untuk pengenalan knowledge management system ya. Nah, di video terakhir kita akan membahas, setelah sebelumnya kita membahas mengenai proses dalam knowledge management, sekarang kita akan melihat sistem manajemen pengetahuan ya. Jadi yang dimaksud dari sistem manajemen pengetahuan itu adalah interaksi teknologi dan mekanisme yang dikembangkan untuk mendukung 4 proses knowledge management ya, mulai dari discovery, capture, sharing sampai dengan ke application. Nah, tidak ada satu teknologi khusus yang digunakan dalam mendukung knowledge management system. Ini adalah kombinasi dari berbagai mekanisme dan mungkin juga dari beberapa teknologi. Kalau kita lihat di skema berikut, kita sudah belajar mengenai knowledge management process ya. Nah, untuk sistemnya, jadi knowledge discovery harus didukung oleh knowledge discovery system. Knowledge capture ya, bagaimana pengetahuan itu ditangkap harus didukung oleh knowledge capture system, knowledge sharing system, dan knowledge application system. Mekanismenya itu banyak sekali ya, bagaimana itu pengetahuan dikumpulkan, mekanismenya memanfaatkan analogi dan metafora. Maksudnya adalah untuk menyederhanakan pengetahuan, terutama yang tadinya dari baik tacit maupun eksplisit menjadi lebih mudah ditransfer, lebih mudah dipahami oleh orang-orang yang tadinya belum tahu ya. Mungkin juga brainstorming ya, tukar pendapat, mungkin juga on the job training, magang, mungkin juga rapat face to face meeting, mungkin juga apprentice ya magang juga sih apprentice ya. Mungkin juga employee rotation, rotasi pegawai dari satu pegawai pindah ke bagian lain, satu pegawai pindah ke bagian lain. Bagaimana pengetahuan dari bagian sebelumnya pada saat dia ditempatkan itu menjadi bekal, menjadi sumber daya untuk dia untuk mengembangkan diri, untuk mengembangkan perusahaan di bagian yang baru ya. Bagaimana misalkan staff atau bagian dari perusahaan ini learning by observation, melakukan observasi. Paling gampang mungkin contohnya melalui studi banding ya. Kalau di perusahaan saya seperti ini, coba kita berkunjung ke perusahaan lain, gimana ya, dia dapat sesuatu, dia dapat pengetahuan baru yang mungkin akan bermanfaat jika diterapkan di perusahaannya. Nah, teknologi untuk mendukung dari mekanisme tersebut itu ya cukup banyak ya, mulai dari decision support system ya, ini butuh satu kuliah sendiri untuk Anda belajar decision support system ya, sistem pendukung keputusan. Mungkin juga web based discussion group ya, grup berbasis web ya, mungkin juga grup WhatsApp misalkan untuk diskusi mengenai pengetahuan terbaru mengenai masalah, pemecahan masalahnya, itu dijadikan sebagai repository, sebagai laporan. Atau mungkin sekarang yang lagi tren itu pemanfaatan artificial intelligence sebagai alat bantu untuk meningkatkan pengetahuan ya dari organisasi. Bukan artinya menggunakan artificial intelligence AI-nya jadi pintar tapi organisasinya atau komponen organisasinya jadi bodoh, bukan seperti itu. Ada groupware, dan yang paling umum ya mungkin adalah web page. Bagaimana itu mengumpulkan ya situ ya di Unpad, situ 2.0, dosen sebelum ngajar ini harus store dulu materi yang akan diajarkan supaya bisa di-share kepada mahasiswa ya. Situ itu adalah web ya, situs web. Ini akan membantu pengetahuan eksplisit yang sudah dituliskan oleh dosen ya dalam berbagai bentuk, itu dibagikan kepada itu teknologi-teknologi dan mekanisme yang umum dilaksanakan dalam sebuah organisasi. Nah, ini
baik mekanisme maupun teknologi, tentu saja juga harus didukung oleh pondasinya, yaitu knowledge management infrastructure, mulai dari budaya organisasi, organization culture, sampai dengan physical environment. Ya, baik. Jadi kurang lebih seperti ini, ya, pemahaman global kita dalam bentuk yang disederhanakan dalam bentuk skema, apa yang disebut sebagai knowledge management system. Banyak cara, banyak teknologi, ya, banyak mekanisme yang bisa dipakai, yang bisa dikombinasikan untuk bisa menemukan, menangkap, membagikan, dan mengaplikasikan pengetahuan. Sekarang kita akan melihat kenapa KMS ini penting, knowledge management ini penting, dampaknya apa. Ternyata dampaknya secara umum keempat komponen berikut. Dampaknya adalah ke people, ke orang yang terlibat di dalam organisasi tersebut, ke proses, ke produk, dan pada akhirnya adalah kepada unjuk kerja dari organisasi. Oke, kita lihat satu-satu. Dampak dari knowledge management ke orang, ya, ke staff, ke supervisor, ke manager, ke direktur, ke pemegang saham, dan seterusnya. Bagaimana akan mendukung pembagian pengetahuan. Orang atau pegawai akan belajar. Dengan belajar, maka dia akan dengan mudah beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang harus dilakukan di perusahaannya untuk bisa bersaing dengan perusahaan lain, untuk lebih maju, untuk lebih berkembang, untuk lebih mengembangkan bisnisnya. Dengan kemampuan adaptasi yang semakin tinggi, ya, maka job satisfaction atau kepuasan dalam bekerja juga akan semakin tinggi. Ya, bukan hanya dia berkembang, tapi juga dia akan lebih dihargai oleh organisasinya, oleh perusahaannya, karena dia adalah aset. Ingat ya, yang kita bahas awal, human capital. Yang kedua, untuk proses. Bagaimana knowledge management dengan pengetahuannya ini akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari proses yang ada, termasuk juga bagaimana menemukan proses yang baru. Dengan efektif diharapkan kesalahan yang terjadi menjadi semakin sedikit. Ya. Dunia berubah, teknologi berubah. Bagaimana perusahaan bisa beradaptasi? Dengan kemampuan beradaptasi yang semakin tinggi, maka proses akan menjadi semakin efektif. Untuk efisiensi, produktivitas semakin meningkat. Dan ini yang menguntungkan juga, ya, cost saving. Biaya untuk segala macam ini menjadi lebih hemat. Kenapa? Ya karena kita punya pengetahuan untuk bagaimana mengefisiensikannya. Ya, termasuk juga dalam inovasi proses-proses baru. Improve brainstorming, ya, meningkatkan tukar pikiran. Termasuk juga menerima ide-ide. Ya, jangan karena idenya itu dari karyawan maka tidak didengar, bukan begitu, ya, dihargai, dilihat, kita menghargai pengetahuan mereka dengan ide-ide baru, ya, ternyata bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari proses yang berjalan dalam organisasi. Dampak selanjutnya adalah pada produk. Dengan knowledge management, dengan pengetahuan yang lebih menyeluruh, misalkan mengenai konsumen, maka produk dapat ditingkatkan kualitasnya, dapat memberikan produk yang
knowledge base, berdasarkan pengetahuan. Ini konsumen pengennya apa? Konsumen sukanya apa? Yang tahun lalu suka belum tentu tahun ini juga disuka. Nah, ini perusahaan dengan pengetahuan yang bagus bisa satu langkah di depan kebutuhan konsumennya. Ya, ini dijamin akan membuat produknya menjadi lebih berkualitas, ya, akan menjadi semakin dibutuhkan oleh konsumen. Dan selanjutnya adalah tentu saja knowledge management akan meningkatkan unjuk kerja, ya, performance dari organisasi. Mungkin ada perbaikan visi, mungkin ada perubahan atau perbaikan strategi. Ini diharapkan akan mendapat keuntungan yang lebih, akan bisa meminimalisir cost, baik dari skala ekonomi, baik dari scope ekonomi, dan tentu saja juga dari kemampuan berkompetisi, bersaing dengan organisasi perusahaan lain dalam bisnis yang lebih bisa diandalkan. Ya, jadi dampaknya dari pemanfaatan knowledge management dan knowledge management system itu bukan hanya pada organisasi saja, tetapi juga mulai dari yang terlibat, dari people-nya, dari pelaku. Oke, dari seri video knowledge management system ini saya harap Anda yang menyaksikan bisa punya, ya, setidaknya pemahaman umum mengenai pentingnya pengetahuan dan pengelolaan pengetahuan dalam sebuah organisasi. Ya, singkat saja lah, ya, orang yang tidak mau menambah pengetahuannya bakalan ketinggalan dalam konteks organisasi yang tidak mengelola pengetahuannya. Ini akan kalah bersaing. Oke, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.